wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Dian Listiarini. Di sini saya mau mengedukasi atau ngasih tahu perlengkapan apa aja sih di para layang itu, karena video-video sebelumnya itu tentang terbang terus ya. Kalau di sini kali ini saya akan memperkenalkan atau memberitahu kelengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk terbang para layang. Oke, ikutin terus ya. Oke, berhubung di rumah aja, jadi lebih baik kita kasih tahu perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk para layang ya. Nanti saya akan kasih tahu satu persatu apa saja yang dibutuhkan. Oke. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian like, comment, share sebanyak-banyaknya video-video dari channel Dian Listiarini agar channel ini semakin maju dan berkembang ya. Bye-bye. Berhubung kayaknya di dalam pencahayaannya kurang. Aduh, goyang. Mending kita kasih taunya di depan rumah aja. Ya, kita mau ambil yang di dalam ini isinya apa aja ya. Oke, ini diambil juga. Oke, kita mulai. Pertama, perlengkapan yang harus ada untuk terbang para layang itu ini, parasut atau glider, yang mana harus disesuaikan dengan berat badan kita masing-masing ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua ini adalah harness adalah tempat duduk. Jadi harus disesuaikan juga dengan tingginya kita dan diatur biar nyaman duduknya. Kemudian yang ketiga itu ada parasut cadangan. Nah, parasut cadangan itu di dalam ini. Saya kasih lihat, ngintip ya. Nah, ini gunanya itu untuk saat emergensi atau terjadi hal yang tidak diinginkan saat di udara. Kemudian kalau ini namanya kukun itu biasanya untuk lintas alam atau cross country. Jadi kita biar nyaman duduknya selama penerbangan, karena waktu jarak terbangnya pun lumayan lama. Ini gabung dengan harness ini, gitu ya. Nah, kelengkapan lainnya yaitu salah satunya ini, ada helm, kemudian handy talkie atau HT. Oke, kemudian ini P3K sih sebenarnya, di dalamnya ada Hansaplast dan lain-lain. Kemudian ini sarung tangan. Kalau ini tongsis buat kalau di udara ya. Ini topi kalau misalkan udah di landingan. Ini quick pack. Jadi kalau misalkan kita mau terbang lagi, kita tinggal pakai quick pack biar cepat di angkutnya ya. Kemudian sepatu sama kelengkapan diri lainnya ya, seperti jersey, celana itu, atau aksesoris yang tidak mengganggu ya. Yang penting itu untuk sendiri-sendiri atau masing-masing individu. Ya, oke, saya di sini akan membuka parasutnya terlebih dahulu ya.
Nah ini namanya low pack, jadi biar parasutnya tuh aman. Ini dia parasutnya. Bisa dilihat tuh. Oke. Ini posisi parasutnya. Nah, jadi bagi para pemula, kalau misalkan ingin mencoba olahraga para layang ini, harus disesuaikan dengan ukuran parasutnya. Nah, karena akan mempengaruhi lajunya parasut itu sendiri ya. Kalau misalkan kita terlalu berat membawa parasutnya, misalkan parasutnya itu harusnya ukuran S, berat saya misalkan 55 nih, kemudian saya menggunakan parasut M misalkan, itu nggak apa-apa kalau misalkan mau pakai parasut M itu atau di atasnya ya, karena kalau misalkan pakai parasut M otomatis kan kita lebih bisa menguasai udara karena enteng gitu ibaratnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan payungnya yang under atau di bawahnya dari ukurannya kita, otomatis nanti parasut itu akan melaju sangat cepat dan kurang kendalinya gitu. Kemudian kalau untuk parasut basic itu ada ketentuannya dengan minimalnya DHV 1 atau disebut juga dengan yang tadi saya sebutkan itu basic. Cara untuk melihat parasutnya itu ada di nose atau biasanya di parasut bagian atas. Nih saya kasih lihat. Nah, biasanya di nose ini. Nah, ada keterangannya DHV 1 atau basic gitu ya. Ini namanya racer. Ini namanya toggle atau kendalinya ya. Racer-racernya itu untuk ada fungsinya sendiri-sendiri, dari racer A, B, C, dan D gitu ya. Masuk yang kedua itu yaitu harness. Untuk pemula, harness lebih baik itu yang ada bantalannya, karena biasanya itu landingnya tuh biasanya deprok tuh pantatnya dulu yang ke tanah, jarang untuk yang kakinya langsung berdiri ya. Sarankan untuk yang ada bantalan seperti ini. Kalau saya ini memilih ini karena bisa buat KTM atau ketepatan mendarat, dan juga bisa untuk cross country atau lintas alam. Jadi kalau misalnya lintas alam tinggal pasang tuh kukunya, nanti saya jelaskan. Nah, harness ini harus disetting. Harness ini harus disetting biar duduknya nyaman, nggak geser-geser. Kemudian harus cek semuanya kuat atau enggaknya. Pokoknya harus senyaman mungkin ya, dan disesuaikan dengan tinggi badan kita masing-masing. Jadi kalau misalkan yang badan kita ngerasa pendek itu ya lebih baik ke S, atau ada lebih kecil XS itu. Kemudian kalau misalkan tingginya kita sekitar 160 dan sebagainya bisa pakai S, atau 170-an itu M. Itu bisa dilihat dari websitenya masing-masing merek ya. Ini masuk yang ke selanjutnya, parasut cadangan atau rescue parachute. Ini wajib ada, karena kita kan nggak tahu sewaktu-waktu di udara terjadi seperti apa, yang hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita nggak mau sih hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, tapi alangkah baiknya tetap wajib ada. Nah, ini udah terpasang lagi ya parasut cadangannya. Nah, ini harus ada speed barnya ya, jadi kalau kecepatan angin tinggi dan sebagainya itu kita bisa mengendalikan payung kita biar nggak stuck. Kalau tempat saya, kalau misalkan nggak dipakai bisa dimasukin sini atau udah di packing rapi. Nah, lanjut lagi, ini nih yang namanya kuku.
Jadi tuh ini kayak bahasa Jawanya itu nggo slonjor. Selonjorannya kepenak. Nah, itu dipasang di harness. Nah, untuk masangnya agak sedikit ribet ya, karena harus disesuaikan juga, dan cara masangnya pun nggak sembarangan. Harness tersebut harus digantung dulu biar posisi kita tetap aman dan nyaman, karena basicnya dari harness itu kan tempat duduk itu ya harus nyaman, karena di penerbangan di udara kalau kita udah ngerasa nggak nyaman, kita udah nggak bisa apa-apa, mau ngatur tempat duduknya pun nggak bisa. Makanya harus disiapkan atau di prepare sebelum penerbangan gitu. Ini kemudian lanjut ke helm ya. Ini helm yang saya pilih sih. Memang mirip atau sama dengan helm untuk sepeda. Yang penting helm itu tuh enteng, nyaman, dan sesuai dengan lingkar kepalanya kita masing-masing ya. Jangan sampai kepalanya kita besar tapi menggunakan lingkar kepalanya atau helmnya yang kekecilan, otomatis nggak nyaman kan, atau nggak safety di kepala. Kemudian jangan juga kebesaran, kalau kebesaran pun akan mengganggu, ibaratnya nggak tememplek di kepala ya, oglek-oglek gitu loh. Tapi kebetulan helm ini disertai dengan pengencang atau pengendor lingkar kepala, jadi oke lah. Kemudian handle talkie ini atau HT, menurut saya atau memang di penerbangan wajib digunakan, karena jadi sewaktu-waktu misalkan ada angin kencang mau datang atau sebagainya, jadi yang di take off atau landing segera kasih tahu, atau kita pun yang di udara melihat cuaca sekitar atau bagaimana, intinya untuk saling berkabar lah intinya pada HT ini. Ini lumayan ya, ini juga dari papa saya. Kemudian ini salah satu HT yang saya punya juga, dan ini yang familiar atau yang biasa digunakan untuk penerbangan ya, karena harganya lumayan murah lah daripada yang lainnya, dan jangkauan untuk menerima atau memberikan informasi itu lumayan. Kalau ini sarung tangan ya, ini kalau menurut saya wajib, karena kadang tali itu melukai tangan kita, sehingga ini bisa safety juga buat narik-narik racer itu. Kemudian yang kedua juga menghindari suhu panas yang terlalu tinggi atau suhu dingin juga. Pokoknya ini melindungi pada umumnya lah gitu ya. Kemudian ini kotak yang selalu aku bawa di harness, karena isinya itu ada P3K di dalamnya. Ini ada Hansaplast, kemudian betadine, kemudian dan macam-macam lah di dalamnya ini ya. Pokoknya intinya ini P3K. Kalau ini tongsis ya, kameranya kebetulan lagi saya charge, jadi cas lah ibaratnya. Jadi kalau di penerbangan misalkan kita terbang lama di udara, pakai ini sangatlah dibutuhkan, karena biar ngelihat situasi di udara kayak gimana ya, pokoknya mengabadikan momen lah gitu sih. Nah, jadi itu perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk terbang para layang ya. Nah, di sini saya akan mau beresin dulu parasut dan lain-lainnya biar rapi. Ini karena jarang ada latihan, berhubung jarang latihan ya otomatis kita harus sering-sering ngecek parasut atau kondisi dari perlengkapannya kita ya, biar nggak cepet poros dan gak ada semut-semutnya atau pengganggu lah, intinya gitu. Oke ya, saya beres-beres dulu. Nah, jadi untuk informasi ya,
kalau pengen memilih parasut berarti harus disesuaikan dengan berat badannya kita masing-masing. Jadi ngukurnya tuh misalkan berat badan itu yang tadi saya contohkan ya, berat saya 55, kemudian ditambah 10 kilo. Kenapa 10 kilo? Itu untuk berat dari harnessnya, parasut dan sebagainya itu. Jadi berat kotornya untuk semua itu tuh 10 kilo bebannya gitu ya. Jadi 65. Nah, untuk kategori 65 kilo itu untuk parasut, untuk beberapa parasut ya, nggak keseluruhan. Jadi masing-masing merek parasut itu ada ketentuan ukuran masing-masing, tapi biasanya kalau 65 itu termasuknya yang S. Kalau mau pilih yang M ya nggak masalah, jadi senyamannya kita masing-masing, tapi yang penting jangan sampai under atau beratnya itu yang misalkan beratnya kita 55, belinya ya 55, tidak disarankan seperti itu. Begitu juga dengan harness, tingginya kita berapa nih, misalkan saya 165, jadi ya pilihnya yang kisaran ukuran segitu, untuk tinggi segitu. Jadi untuk beberapa harness menyarankannya S, tapi kalau saya tuh ini M karena memang di saya cocok dan nyaman sih untuk saya gitu sih. Itu untuk informasi ya. Oke. Nah, kebetulan suamiku juga sekarang udah suka atau sudah bisa terbang para layang juga. Untuk cerita selengkapnya ataupun apa, boleh ya kita bikin vlog. Kenapa sih suamiku ikut-ikutan atau jadi tertarik dengan para layang? Nanti ada video atau vlog selanjutnya deh. Masih dipikirkan, nunggu waktunya Bang Dey juga ada waktu slow ya, karena emang sekarang lagi sibuk-sibuknya, maklum aparat negara, jadi tanggung jawabnya memang milik negara yang utama. Cerita sedikit juga ya, jadi saya beli perlengkapan ini pun nggak bisa Jawanya atau nggak langsung satu set gini, jadi bertahap. Pertama beli parasut dulu, kemudian beli harness dan sebagainya sih gitu. Jadi bagi kalian yang pengen ikut olahraga para layang, tanya-tanya dulu boleh gimana. Yang jelas asik, penuh tantangan dan nggak bikin kapok gitu. Kebetulan saya juga udah punya anak, sekarang udah 2 tahun, tapi untuk olahraga tetap saya nggak pernah atau menunda-nunda ya. Jadi kalau olahraga itu wajib bagi saya sendiri, karena memang basically saya olahragawan ya. Mau gimana walaupun ada corona ini tetap olahraga, walaupun di rumah, stretching lah apalah itu. Yang penting kita nggak diem, badan kita oke, tetap segar, jangan sampai imun kita menurun karena kurang olahraga. Jangan lupa juga nutrisi harus dijaga. Kalau anak itu selama ini nggak pernah ngerusuih ibaratnya tuh, atau gangguin dalam olahraga sih. Bahkan anak ini ya, si Devandra tuh dukung banget aku sama suami tuh terbang. Jadi kalau aku terbang gantian sama suamiku, terus suamiku terbang, aku yang jagain Devan gitu. Jadi nggak pernah, anaknya juga happy aja, nggak pernah ngeluh. Mungkin kalau dia udah bisa ngomong kali ya, maksudnya udah bisa lancar, udah bisa ngerasakan, Bun aku mau terbang dong, aku ikut terbang dong dan sebagainya, nanti si Devan bakal ditandem sama masternya gitu sih kalau aku sama suami pengennya. Terus kalian kalau misalkan pengen latihan pun didampingi, atau bahkan banyak teman-teman yang support untuk kalian ikut terbang para layang ya. Jadi diajarin dari mulai 0 sampai bisa sampai terbang mandiri. Pokoknya kita sama-sama belajar, sama-sama pengen menambah ilmu, tapi jangan sampai takut lah, atau jangan sampai minder. Kalau nanti aku kalau diterbangin sendiri gimana, kalau
jatuh gimana, tenang aja. Jadi sebelum kita terbang pun kita harus dibekali materi-materi ataupun pengetahuan terbang. Jadi kita nggak asal terbang, ataupun butuh basic dulu untuk ngerti apa itu para layang. Jadi kita nggak asal-asalan, harus tahu dulu gitu ya. Nah, kalau di para layang itu sendiri ada ibaratnya kayak sekolah. Jadi kita mulai dari calon siswa menjadi siswa, kemudian menjadi pilot. Jadi kalau misalkan kita mengikuti pertandingan ataupun apa, itu wajib mempunyai lisensi terbang, minimalnya PL1 atau pilot lisensi 1 itu. Jadi kalau misalkan terbang dimanapun kita udah diperbolehkan. Kalau misalkan kita belum ada lisensi, kita harus mengikuti apa kata instruktur, kemudian kita harus latihan memenuhi syarat-syarat sebelum menjadi pilot. Tuh. Kalau untuk informasi tempat latihan, kalau di Semarang itu ada di Meteseh atau di Piramida Rawasari itu. Kemudian kalau misalkan latihan aksinya atau di daerah Semarang itu nanti di Unggul Sidomukti. Kalau di Jawa Tengah sendiri itu udah banyak banget tempat terbang. Kalau misalkan ini coronanya udah mereda sih, kejuaraan-kejuaraan bakal sering dilakukan nih, karena memang niatnya kita kan buat keliling di Jawa Tengah gitu sih. Nah, oleh karena itu jangan lupa klik tombol subscribe, loncengnya di on kan, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar channelnya Dian Lestari ini semakin maju dan berkembang. Jadi apa yang pengen kalian itu utarakan aja di komentar. Kalau misalkan kita memang ada waktu untuk langsung membuatkan apa yang kalian inginkan, insya Allah bakal dibuatkan gitu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam olahraga, bravo.